Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi sebetulnya sangat mendasar. Pertanyaan tentang di mana posisi moral kita sebagai sebuah bangsa, terutama kalau menyangkut para perangkat desa. Pertanyaan ini jujur ya, dalam banget. Di mana moral kita saat orang-orang yang mengabdi paling lama, yang paling dekat dengan kita, malah hidupnya serba tidak pasti. Ini seperti cermin besar buat kita semua. Oke, bagian pertama, wajah pertama negara. Biar kita paham betul masalahnya, kita kenalan dulu siapa sih sebenarnya mereka ini? Yap, mereka ini bukan pejabat tinggi yang sering kita lihat di TV. Sama sekali bukan. Mereka itu ya wajah pertama negara yang kita temui setiap hari. Orang yang ngurusin KTP kita, surat nikah, surat keterangan usaha. Ya mereka lah orangnya. Bisa jadi malah tetangga kita sendiri kan? Nah, sekarang bagian kedua, beban di atas pundak. Seberapa berat sih sebenarnya pekerjaan mereka? Yuk kita bedah sama-sama. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh, lihat daftar tugas mereka ini. Gila kan cakupannya? Dari yang paling personal, kayak surat lahir dan surat kematian, sampai ngurusin hal-hal krusial kayak dana bantuan sosial, bahkan jadi penengah kalau ada sengketa tanah. Belum lagi mereka harus pusing bikin laporan keuangan yang super rumit. Semuanya, ya di pundak mereka. Dan jangan kira ini skalanya kecil. Kalau digabungin seluruh Indonesia, dana desa yang mereka kelola itu totalnya triliunan rupiah setiap tahun. Itu angka yang gede banget loh. Setara anggaran kementerian besar tapi dikelola di level paling bawah. Secara hukum, posisi mereka itu kuat banget diakui sama undang-undang desa. Tapi konsekuensinya apa? Tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya jadi luar biasa tinggi. Artinya, kalau mereka salah ambil keputusan sedikit saja, risikonya bisa berurusan sama hukum. Berat. Dengan semua beban dan tanggung jawab segede itu, apa sih realitas yang mereka hadapi sehari-hari? Nah, disinilah kita ketemu sama sebuah paradoks yang terus terang ironis banget. Slide ini ngegambarin paradoksnya dengan jelas banget. Di satu sisi, mereka dituntut buat profesional. Kenyataannya, status mereka bahkan bukan aparatur sipil negara, bukan ASN. Di satu sisi, mereka harus akuntabel. Kenyataannya, jaminan sosial buat mereka dan keluarga itu minim banget. Mereka diminta loyal dan mengabdi, tapi masa depan mereka sendiri penuh tanda tanya. Oke, biar lebih gamplang lagi ya, mereka itu bukan ASN. Artinya apa? Nggak ada jaminan pensiun dari negara. Penghasilan mereka itu sangat bergantung sama kemampuan keuangan desa masing-masing, yang pastinya beda-beda. Jadi kebayangkan, setelah puluhan tahun kerja, mikirin hari tua, itu jadi beban pribadi mereka. Makanya, ini tuh bukan lagi sekedar isu teknis kepegawaian atau administrasi. Ini udah jadi pertanyaan moral. Pertanyaan yang menantang konsistensi kita sebagai sebuah bangsa. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Moral sebuah bangsa itu ternyata nggak diukur dari seberapa banyak uang yang digelontorkan ke desa. Terus, kalau bukan dari situ, diukur dari apa dong? Dan ini dia jawabannya. Moralitas sejati itu diukur dari keberpihakan kita. Dari cara kita menghargai dan melindungi orang-orang yang ada di garda terdepan, yang setiap hari memastikan desa-desa kita tetap hidup dan berjalan. Di sini letak anehnya. Coba deh kita pikirin. Negara itu bisa loh gerak cepat banget buat merekrut orang secara massal untuk kebutuhan strategis. Tapi kenapa ya, giliran merancang sistem perlindungan yang adil buat mereka yang udah ngabdi puluhan tahun, kok rasanya susah dan lama banget? Ini kan cuma soal prioritas sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih dampaknya kalau kondisi ini terus dibiarkan? Wah, ini taruhannya gede banget. Ini bukan cuma soal nasib perorangan, tapi soal fondasi negara kita. Coba bayangin, perangkat desa itu ibarat fondasi dari sebuah bangunan besar bernama tata kelola pemerintahan. Logikanya kan sederhana banget ya. Kalau fondasinya kita biarin rapuh, nggak kokoh, nggak aman, ya seluruh bangunan di atasnya juga pasti berisiko ambruk. Jadi, apa risiko konkretnya? Pertama, ada risiko moral hazard, di mana mereka bisa tergoda menyalahgunakan wewenang karena tekanan ekonomi. Kedua, kualitas pelayanan publik, pelayanan buat Anda dan saya, bisa menurun. Dan yang paling bahaya, kepercayaan masyarakat di level paling bawah kepada pemerintah bisa terkikis habis. Intinya, pesan yang mereka terima dari sistem saat ini tuh simpel tapi nyelekit. Negara butuh kerja keras mereka, tapi negara belum sepenuhnya menunjukkan penghargaan yang setimpal untuk pengabdian itu. Dan disitulah letak masalah utamanya. Saat orang-orang yang mengabdi ini merasa nggak dihargai, yang terancam itu bukan cuma masa depan mereka.
Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah kualitas pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan kita semua. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Pertanyaan yang harusnya terus terngiang-ngiang di kepala kita. Dengan tanggung jawab sebesar itu dan pengabdian selama itu, di mana sebetulnya posisi moral keberpihakan kita sebagai sebuah bangsa? Jawabannya ada pada kita semua.